Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Marianus Supesi, STH. Sang surya perlahan terbit di ufuk timur. Heningnya pagi saat itu tak menyurutkan langkah mereka menyiapkan rempah-rempah untuk menaburkan wewangian sebagai tanda hormat. Takut, sedih, bercampur tanda tanya hadir dalam benak mereka. Benarkah apa yang pernah Yesus katakan? Salahkah pendengaran mereka? Saat nurani masing-masing bicara, dan ketika mereka tiba di makam Yesus, terbukti Tuhan tidak pernah salah berkata. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan tidak pernah salah menyatakan diri. Tuhan menunjukkan jati diri sesungguhnya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kristus bangkit, seranglah. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 menjadi nas bimbing kita pada hari ini. Berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan jemaat terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Menyerah, kubur hilang kuasanya.
Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan, Sang Sumber Kehidupan, kembali kami datang membawa diri kami. Engkau jauh lebih mengenal dan mengerti keberadaan kami. Saat ini kami mohon ampun bila kami lebih mengandalkan kekuatan, logika, daya nalar, dan bahkan harta milik kami untuk menata kehidupan ini. Biarlah dalam pengampunan-Mu kami dididik, disapa untuk menjadi lebih dekat kepada Sang Sumber Kehidupan. Kebangkitan-Mu menandakan bahwa Engkau sesungguhnya adalah sumber kehidupan. Ketika impian hancur, hati dan pikiran kami dipenuhi tentang diri kami sendiri. Karya dan karsa gagal karena kami jauh dan sangat jauh mengandalkan Sang Sumber Kehidupan. Saat ini kami mengaku bahwa kebangkitan-Mu membuktikan hidup akan lebih hidup jika kami dekat dengan Sang Sumber Kehidupan. Biarlah kebangkitan-Mu kembali membangkitkan iman percaya kami yang rapuh ini, agar kami mampu menatap ke depan ini dengan langkah tegar, karena ada Sang Sumber Kehidupan yang memandu kehidupan kami. Amin. Berita kebangkitan Yesus yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 dan ayat 18. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Abadimu, jiwa kami penuhi dengan apimu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas.
Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Hanya karena kasih dan cinta-Mu, hanya karena perkenananmu, kami dimampukan untuk bisa berjumpa dengan Engkau pada pagi ini dalam ibadah. Biarlah peribadahan ini berkenan kepada Tuhan, dan juga Tuhan berkenan kembali memberkati dan menyapa kami dengan sabda-Mu, agar kami diingatkan, disadarkan, dan kami dididik kembali, agar kami menjadi manusia yang jauh lebih berkenan kepada Tuhan dalam perjalanan kami ke depan ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus mendidik dan mengajar hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memaknai firman ini dengan baik dan benar. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang mengatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sekarang coba kita membayangkan bumi tanpa manusia. Apakah ada kehidupan? Beragam jawaban, tapi yang jelas, tanpa manusia pun di bumi tetap ada kehidupan.
Bumi akan selalu berputar pada porosnya, dan planet-planet dalam jagat tatanan tata surya juga berputar pada orbitnya. Mereka bergerak, dan gerak itulah kehidupan. Dan jika bumi tanpa manusia, manusia juga tidak akan pernah kenal apa yang disebut dengan kehidupan itu sendiri. Tumbuhan tidak membutuhkan manusia. Hewan pun tidak membutuhkan manusia. Jadi, siapakah manusia itu? Sehingga manusia mampu menentukan kehidupan itu sendiri. Seolah-olah manusia yang menguasai kehidupan itu sendiri. Mari kita lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jika kita mampu membayangkan dengan jujur bumi tanpa manusia, kehidupan itu tetap ada. Bila kita mengamati gerak yang ada, itu berarti kehidupan tetap ada. Berbicara tentang kehidupan, itu berarti berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan adalah sang sumber kehidupan. Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Jadi di sini kita dapat melihat kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat kehidupan, berarti kita melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Peristiwa Jumat Agung ingin mengatakan kepada dunia bahwa manusia bisa menghentikan kehidupan. Kebencian mampu menghentikan kehidupan. Tapi pertanyaannya, mampukah manusia menghentikan kehidupan? Mampukah kebencian menghentikan kehidupan? Mampukah penyalipan menghentikan kehidupan? Peristiwa pada hari ini terbukti kemarahan, kebencian, penyalipan tidak bisa menghentikan kehidupan. Secara jujur, kita bisa mengatakan membunuh adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia melihat bahwa kehidupan dapat ia kendalikan tanpa gangguan, tanpa hambatan untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya. Batu besar bisa kita bandingkan dalam ayat 3 dalam bacaan ini adalah lambang keangkuhan manusia melawan kekuatan Tuhan. Manusia berpikir bisa membungkam dan membelenggu dan melenyapkan selama-lamanya Tuhan dari kehidupan manusia. Dialog orang muda dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dari bacaan ini itu membuktikan bahwa kematian adalah jalan menuju kehidupan kekal. Kebangkitan Kristus yang disampaikan oleh seorang muda dalam ayat 6 dan 7 itu menunjukkan untuk menemukan, untuk menjumpai kehidupan yang kekal harus melalui kematian. Itu berarti juga sesuai dengan nas pemimpin kita pada hari ini dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan ulang ayat ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun
ia sudah mati. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kehidupan manusia berbanding terbalik dengan cara Tuhan menata kehidupan. Manusia membunuh untuk dapat melanjutkan kehidupan tanpa batas. Membunuh dalam hal ini bisa menghilangkan nyawa, mematikan karakter, membenci. Itu adalah juga bagian membunuh. Untuk kita bisa eksis, untuk kita bisa bertahan. Tapi tatanan Tuhan itu berbeda. Tuhan mengampuni untuk memperoleh kehidupan. Kebangkitan membuktikan kebenaran Tuhan tidak bisa dibunuh, dilenyapkan dengan kebenaran dan logika manusia yang sangat terbatas. Jelas sekali bahwa sebagai makhluk terbatas, kita punya keinginan untuk menghancurkan yang lain agar mendapatkan kehidupan. Kita punya kecenderungan untuk menghilangkan, membunuh makhluk hidup yang lain agar manusia dapat bertahan hidup. Tapi kebangkitan kembali membuktikan kepada banyak orang kebenaran Tuhan, firman Tuhan, sabda Tuhan, kehendak Tuhan tidak akan mampu bisa dilenyapkan oleh kekuatan manusia. Apa yang terjadi di seputaran kehidupan kita pada saat ini yang disebut dengan pandemi COVID-19, kita takut. Takut kepada siapa? Kehidupan yang tak kasat mata. Dari literatur yang saya baca, virus ini besarnya hanya 80 sampai 150 nanometer. Amat sangat kecil. Kita sepertinya tidak merasakan ada kehidupan yang tak kasat mata. Kita bangga dengan mematikan, menghilangkan kehidupan yang lain agar manusia itu bisa bertahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bila Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, itu membuktikan bahwa Tuhan itulah kehidupan itu sendiri. Dengan seluruh tatanan yang ada, dengan seluruh rangkaian kehidupan yang ada, maka kita bisa dapat mengatakan kehidupan baru dapat diraih, kehidupan baru dapat dirasakan ketika kita bisa menerima sesama sekalipun berbeda. Karena perbedaan adalah cara Tuhan menyatakan dan menyatukan kehidupan bersama, baik dengan sesama manusia ataupun juga dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Peristiwa kebangkitan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mencintai kehidupan, membuktikan bahwa kebenaran Tuhan, suara Tuhan, tindakan Tuhan tidak bisa dilenyapkan oleh manusia. Bagaimanapun caranya manusia melenyapkan kehidupan, Tuhan tetap akan menghadirkan kehidupan yang lain. Bila dalam bahasa Ibrani kata Paskah atau Pesak
itu melewati ataupun melalui, maka kita dapat melihat bahwa kebangkitan adalah cara Tuhan menunjukkan untuk menuju kehidupan yang kekal. Manusia tidak dapat membendung, manusia tidak dapat menghentikan kehidupan, sama seperti para ahli Taurat dan banyak orang pada saat itu ingin membungkam, mematikan kehidupan. Tapi pada akhirnya Tuhan punya cara untuk kehidupan itu sendiri. Ia bangkit, ia hadir. Bacaan kita menunjukkan ada keterkejutan, ada kekagetan. Itulah sebagai manusia kita terkejut untuk hal-hal di luar daya nalar. Tapi keterkejutan itulah yang pada akhirnya membuktikan selalu ada kehidupan bersama dengan Tuhan. Selalu ada kehidupan ketika kita melihat bahwa kehidupan itu bukan hanya milik manusia. Banyak cara yang sudah dilakukan manusia untuk membunuh kehidupan yang lain, tapi juga Tuhan punya cara untuk menghadirkan kehidupan yang lain, yang membuat manusia harus berpikir ada kehidupan yang harus dijaga, ada kehidupan yang harus dinikmati bersama, karena Tuhanlah kehidupan itu sendiri dan sebagai sumber kehidupan. Kalau kita mau merasakan arti kebangkitan, kalau kita mau merasakan arti kehidupan, jangan jauh dengan sang sumber kehidupan. Baru kita bisa merasakan kehidupan bersama itu adalah sebuah keindahan. Sekalipun berbeda, sekalipun tidak sama, tapi itulah cara Tuhan menyatakan diri bahwa Dia hidup. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi, umat Tuhan, dalam doa syafaat ini, mari kita berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kita, masyarakat kita, di tengah-tengah pandemi virus corona pada saat ini. Begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak hal yang harus kita sikapi. Biarlah kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, agar Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menghadapi pandemi ini. Dan juga untuk para medis, TNI dan Polri, dan juga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, biarlah semangat Paskah kita pada tahun ini jauh lebih baik, jauh lebih indah, untuk menghadirkan kehidupan bersama di tengah-tengah persekutuan kita, keluarga kita, dan juga di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Jika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan untuk kami sampai dengan saat ini, itu karena perkenanan-Mu dan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Jika Engkau berkenan masih menyapa kami dan mengingatkan kami, karena Engkau masih mencintai kami sampai dengan hari ini Tuhan, agar kami mampu menghargai kehidupan, agar kami mampu melihat kehidupan itu sebagai sebuah keindahan yang harus kami jaga, yang harus kami rawat bersama dengan makhluk hidup yang lain. Bapa Sorgawi, jika pada hari ini kami bisa beribadah dan Tuhan masih memberikan kesempatan, sekalipun kami beribadah di rumah-rumah, tapi itulah cara Tuhan untuk mengajar dan mendidik kami, bahwa kami tetap harus senantiasa dekat kepadamu bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan kami, untuk kami membangun kekuatan yang baru, yaitu kehidupan yang jauh lebih berkenan kepada Tuhan ke depan ini. Itu juga menjadi harap pinta hamba-Mu ini Tuhan, ketika hamba-Mu datang memohon dan meminta perkenanan Tuhan bagi perjalanan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biarlah juga dengan peristiwa pandemi ini kami boleh merefleksikan diri tentang pelayanan dan kesaksian kami ke depan, tentang bagaimana gereja harus menghadirkan kehidupan bersama di tengah-tengah kesaksian, pelayanan dan persekutuannya. Tuhan Yesus, biarlah kami juga sebagai warga Kristiani, warga Indonesia, kami mau berdoa bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi virus corona pada saat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati semua pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang terendah. Satukan hati dan pikiran kami Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, agar kami mampu menanggulangi pandemi ini dengan baik dan benar, sehingga tidak berdampak negatif bagi banyak orang dan masyarakat Indonesia ini. Biarlah juga Tuhan menambahkan kearifan dan hikmat kepada semua pemimpin bangsa dan negara kami, dan semua pribadi-pribadi yang terkait untuk menata dan mengelola bagaimana kami bersama menghadapi pandemi virus corona ini. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan
kepada para medis, aparat TNI dan Polri, agar mereka juga bisa memberikan yang terbaik dalam melayani mereka yang terdampak, melayani mereka yang senantiasa tidak tertib. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami serahkan seluruh pergumulan dan persoalan bangsa kami ini, Tuhan, menyangkut pandemi virus corona ini, hanya ke dalam tangan kasih dan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dengan seluruh pergumulan kami menyangkut perjalanan kami ke depan, Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada fungsionaris majelis sinode, agar mereka juga dapat memberikan yang terbaik bagi proses perjalanan GPB ini ke depan. Kiranya kasih sayang Tuhan menaungi mereka, sehingga juga mereka dapat memberikan yang terbaik bagi kebersamaan kami dalam kami menghadapi pandemi virus corona ini ke depan. Biar juga Tuhan tetap memberkati kami sebagai panitia pelaksana persidangan Sinode GPB ke-21. Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami, agar kami tetap bersatu hati untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami ini ke depan dengan baik dan benar. Kami serahkan perjalanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Kami menyerahkan juga perjalanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Batra Hayat di Surabaya dengan seluruh pergumulan dan harapan kami. Tuhan didik dan ajar kami sebagai warga jemaat untuk kami lebih saling mengasihi kepada teman dan sahabat kami, rekan sepersekutuan kami yang terdampak dengan pandemi virus corona ini. Kiranya juga Tuhan menguatkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik kepada rekan sepersekutuan kami dan juga kepada masyarakat di mana gereja Tuhan ini hadir, ada dan berada. Berkati kami, didik kami ketika kami sebagai pendeta, penatua dan diaken, sebagai pengurus-pengurus Pelkat, sebagai panitia ataupun komisi, sebagai BPPJ, dan kami sebagai pegawai. Satukan hati dan pikiran kami, agar kami mampu melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah cara kami beribadah. Kiranya juga Tuhan tetap memperkenankan kami menjadi bijak dan arif ke depan ini. Kami menyerahkan juga warga jemaat kami yang selalu merindukan dan berharap ada kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Biar Tuhan berkenan melawat Ibu Larwan Naung, Ibu Baktiar, Ibu Purwanto, Ibu Kore, Ibu Budiono, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Romboto, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu Umbas, Ibu Ope Kolanus, Ibu Luis Wehanto, Ibu Greta Maengkom, Bapak Niko Lutulung, Bapak Wema Mesa, Ibu Farida Paruntu, Ibu Pauline Golut, Ibu Erbadung, Bapak Li Engliang, dan juga anak kekasih kami Nathanael Opusunggu. Tuhan, kepadamu kami menyerahkan kehidupan mereka. Kepadamu kami menyerahkan suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu dan orang tua. Biar juga Tuhan menggerakkan hati dan pikiran mereka, agar mereka juga mampu merawat, melayani dengan penuh ketulusan, agar orang-orang yang kami cintai ini boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan, dan juga dengan bantuan obat-obatan dari para medis, makanan dan minuman yang dinikmati, biar itu menjadi satu kesatuan untuk mereka juga boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan ke depan ini. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami. Kami menyerahkan pemerintah kota Surabaya dan juga pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka sebagai pemimpin, agar mereka juga mampu memberikan kehidupan yang jauh lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur ke depan ini dan juga masyarakat kota Surabaya. Kami akan melangkah di minggu kerja kami ke depan ini, Tuhan. Biarlah juga Tuhan berkenan menjaga kami, menuntun langkah kami, agar kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Biarlah semangat kami karena kebangkitan Kristus itu yang membuat kami mampu untuk menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah pandemi virus corona. Biarlah kasih sayang Tuhan menguatkan dan memandu perjalanan kami ke depan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat. Persembahan pujian dari Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu. Duri menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasihan-Ku. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat pada-Mu, mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah pada-Mu.
Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerjalayan kami dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Warta Jemaat Hari Minggu Paskah Minggu 12 April 2020. Ibadah keluarga Rabu 15 April 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 15 April 2020 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah dan bahan renungan akan dibagikan melalui grup chat masing-masing sektor pelayanan. Persembahan pada ibadah pekan keluarga dapat diberikan di dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga untuk kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Katekesasi umum tahun 2019 2020 hari Minggu 12 April 2020 ditiadakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui oleh seluruh anggota katekesasi. Persembahan meja putih. Dalam rangka menyambut Paskah 2020, maka mulai tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 26 April 2020 disediakan meja putih yang diletakkan berdekatan dengan meja persembahan. Meja putih itu mengajak kita mengumpulkan persembahan khusus dalam bentuk natura yang selanjutnya akan dibagikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Persembahan tersebut dapat berupa beras, sabun, gula, susu, minyak goreng, dan lain-lain yang akan kita bawa dan letakkan pada meja putih yang disiapkan. Kiranya persembahan khusus ini menjadi bentuk nyata dari sukacita Paskah di tahun 2020. Persiapan majelis bertugas dan pelaksanaan ibadah Paskah live recording dilaksanakan hari Jumat 17 April 2020 pukul 18.00 WIB bertempat di Gereja Batra Hayat, Surabaya. Diberitahukan kepada pelayan firman ibadah hari Minggu Paskah dan majelis yang bertugas pada hari Minggu 19 April 2020. Informasi bagi warga jemaat. Melihat kepada perkembangan yang ada serta melakukan analisa terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dalam masa pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19, maka perlu untuk diinformasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial, pelkat, dan latihan paduan suara, vokal grup musik kolintang pada pekan mendatang tanggal 13 April 2020, 19 April 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Yang kedua, ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu 19 April 2020 akan dilaksanakan dalam bentuk live recording. Pelayanan live recording dilakukan pada hari Sabtu 18 April 2020 pukul 08.00 WIB. Tata ibadah hari Minggu bersahaja akan dibagikan melalui grup chat masing-masing sektor pelayanan. Persembahan pada ibadah hari Minggu bersahaja tersebut dapat diberikan di dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga untuk kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Yang ketiga, Majelis Jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar dapat melaksanakan ibadah hari Minggu bersahaja di rumah masing-masing tepat pukul 08.00 WIB di hari Minggu 19 April 2020 dengan mengakses channel YouTube GPIB Batra Hayat Surabaya. Warga jemaat dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing serta membersihkan physical distancing, menjaga jarak antara satu dengan yang lain pada saat pelaksanaan ibadah hari Minggu bersahaja di rumah masing-masing. Demikian informasi ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kegiatan ibadah serta laporan keuangan dapat dilihat dalam warta jemaat.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.